Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian sehingga kita bisa kembali mengkaji di malam hari bahasan-bahasan penting terkait dengan agama kita. Kita masih seputar kitab ini ya, Bulughul Maram. Sebelumnya kita telah mengatamkan kitab nikah sampai 76 pertemuan. Kemudian malam ini kita mulai dengan pembahasan masih di kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di pembahasan Kitabul Buyu'. Kalau di terjemahan yang versi kami ini ada di halaman 305 hadis 804. Pemirsa sekalian, kitab ini berisi kumpulan-kumpulan hadis ya. Saya ambil bagian demi bagian karena yang bagian-bagian awal tentang masalah ibadah ada toharo, sholat sudah kami bahas dalam video-video sebelumnya. Bisa dilihat di playlist di channel Rumah Iso TV yang ada di YouTube pada playlist Bulughul Maram Toharo dan Bulughul Maram Sholat. Sedangkan yang biasa kita kaji malam yaitu kitab nikah ada 76 video bisa dilihat di playlist Bulughul Maram kitab nikah. Sekarang kita bahas Bulughul Maram Kitabul Buyu'. Kita lihat Imam Ibnu Hajar katakan Kitabul Buyu', kitab jual beli. Bab syurutihi wa ma nuhiya anhu. Bab syarat dan larangan jual beli. Saya bacakan hadisnya dulu, hadis 804 di terjemahan. Tapi kalau di kitab yang saya pakai sebagai kitab syarah atau penjelasan, ini ada di hadis nomor 782. An Rifa'ah bin Rafi' anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyabu. Qal amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahul Bazzar wa sahahu al-Hakim. Bisa dibaca? Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Diriwayatkan Al-Bazzar, hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Baik, kita bahas dulu pengertian Al-Buyu'. Ada di situ kitab Al-Buyu'. Ada istilah kitab Al-Buyu'. Buyu'. Ini kita terjemahkan jual beli ya. Ini asal katanya dari al-bai'u. Al-bai'u.
Al-bai'u, ya nanti pemirsa sekalian, catatan setiap kajian jual beli ini insyaallah saya beri ba'da kajian. Jadi saya akan cantumkan saya upload atau saya masukkan di website rumiso.com nanti tentang pembahasan ini. Jadi catatan-catatan yang lebih lengkapnya nanti bisa lihat di website. Tetapi setelah kajian biar yang materi ini dicatat. Arti dari al-bai' itu secara etimologi, yaitu secara lugotan atau secara pengertian bahasa ya. Secara bahasa. Secara bahasa itu punya makna akhdhu syai' wa ita'u syai'. Mengambil atau i'ta, menyerahkan sesuatu. Jadi bisa artinya itu mengambil, ambil, serahkan gitu. Mengambil atau menyerahkan. Tetapi kita juga bisa artikan al-bai' ini secara bahasa ya, ini masih secara bahasa ya. Al-bai' itu kata yang kontradiksi, artinya berlawanan. Bisa kita artikan itu jual, dan ini yang secara umum ya. Sering diartikan jual, bisa juga bermakna beli. Bisa bermakna jual, bisa bermakna beli. Ya, jadi kadang kita mengenakan jual, tapi itu yang lebih umum. Saya baik berarti saya jual sesuatu. Tapi bisa bermakna juga beli. Dalam istilah Arab, kata semacam ini namanya al-addad. Al-addad itu satu kata punya dua makna yang kontradiksi. Dalam istilah bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Al-addad. Nah, terus sekarang lihat secara istilah. Secara istilah syar'i. Ya, secara istilah syar'i saya bacakan dulu. Muawadatu ainin au manfaatin bimislihima walau fi zimmati alal wajhil masyru'i. Yang namanya jual beli itu muawadat. Jadi transaksi. Sekarang saya hapus yang ini ya. Sudah. Sekarang secara istilah. Atau syar'an. Secara istilah apa pengertiannya? Muawadatu ainin au manfaatin. Saya sebutkan unsur-unsurnya dulu ya. Muawadah. Yaitu transaksi timbal balik. Jadi ingin ada timbal balik ya. Ainin au manfaatin. Yaitu penukaran atau transaksi timbal balik. Di situ dengan menukar suatu manfaat.
Ain ini transaksi timbal balik dengan penukaran. Nah ini ya, dengan penukaran suatu benda atau suatu manfaat. Suatu benda berarti kita tukar sesuatu dengan yang lain. Misalnya rumah dengan rumah, manfaat dengan manfaat. Misalnya ada lagi manfaat dengan manfaat ya, berarti ada jasa dengan jasa kita tukar. Bisa juga benda dengan jasa, benda dengan manfaat gitu. Jadi ada nilainya. Rumah ini ditukar dengan sesuatu apa yang ada nilainya. Atau bisa manfaat dengan manfaat gitu. Pokoknya ada penukaran sesuatu. Benda dengan benda berarti saya tukar buku dengan buku. Nah itu namanya sudah jual beli. Atau jual beli modern. Ya, walaupun jual beli ini bermasalah ya. Saya tukar kucing ini dengan kucing itu. Itu benda dengan benda berarti. Timbal balik kan? Itu jual beli namanya. Walau fi zimmati. Walaupun dengan menyebutkan sifat. Ini ya, walau dengan menyebutkan sifat. Sifat misalnya, ini paling sering kalau kita itu jual beli online ya. Dia utarakan spesifikasinya, ini barang A. Dia tidak tentukan barangnya, tapi dia tentukan sifatnya. Ini nih, lihat ada di Instagram. Wah ini ada barang, ini buku. Ini jumlah lamanya 128 halaman. Bukunya judulnya ini, warnanya itu ini. Tebalnya sekian, beratnya itu sekian gram, harganya itu Rp15.000. Nah, itu namanya dia gambarkan sifat. Barangnya dia nggak tunjuk, tapi dia sebutkan sifatnya. Barangnya ingat ya, dia tidak tunjuk, tapi dia sebutkan apa? Sifatnya. Nah, yang kayak begini ini nanti masuk di jual beli salam. Ya, itu namanya transaksi salam. Ada istilahnya itu transaksi salam. Transaksi salam itu uang di muka, barang belakangan. Uang tunai di muka, barang belakangan. Ya dia walaupun itu dengan menyebutkan sifat tanpa nunjuk barangnya, tapi yang penting sifat barang itu disebutkan jelas. Spesifikasinya itu jelas. Nah, ini jual beli. Kalau terjadi demikian itu sah. Itu masuk dalam istilah jual beli. Barangnya nanti, uangnya di muka gitu. Kalau kita sering transaksi online tuh kayak gitu ya. Jadi uang dulu, oh sudah saya mau beli, gampangannya lah beli kopi gitu. Kopi nanti 1 jam lagi gitu ya. Nah terus dia pesan, kopinya sudah ready, ini sudah ready di sana. Kalau belum ready baru proses, nanti masuk istisna. Tapi ini sudah ready, sudah siap. Ya, atau dia pesan ada bajunya juga sudah siap. Nah terus saya pesan nih, mana? Iya, bayar dulu Pak. Nah, bayar dulu, baru barang datang belakangan. Nah, itu namanya transaksi salam itu. Itu namanya walau fi zimmah. Itu jual beli dalam zimmah. Ya, jual beli pakai zimmah di situ, pakai jaminan, artinya disebut dijaminkan, artinya disebutkan sifat-sifatnya. Terus disebutkan lagi satu lagi istilah tadi ya,
Mu'awadatu ainin au manfaatin wala fi zimmati. Terus tambah lagi satu kalimat, alal wajhil masyru'. Alal wajhil masyru'. Dengan bentuk yang dibolehkan atau disyariatkan. Dengan bentuk yang dibolehkan. Berarti kalau ada transaksi bermasalah situ nggak boleh. Ada transaksi riba situ berarti nggak boleh. Muawadatu ainin au manfaatin. Oh, ini ada yang kelewat. Muawadatu ainin au manfaatin. Ada satu kalimat di sini. Bimislihima wala fi zimmati alal wajhil masyru'. Bimislihima. Penukaran benda dengan benda yang semisal, bimislihima, dengan yang semisal ya, itu ada benda dengan benda atau manfaat dengan manfaat atau benda dengan manfaat atau manfaat dengan manfaat. Bimislihima dengan yang semisalnya. Walau fi zimmati, walaupun itu cuma menyebutkan sifat. Walau alal wajhil masyru' dengan bentuk yang dibolehkan. Itu namanya jual beli ya. Kalau tidak memenuhi kriteria ini berarti tidak masuk jual beli atau itu termasuk transaksi yang bermasalah. Ya, tidak masuk jual beli atau itu masuk transaksi yang bermasalah. Jual beli itu jadi ada timbal balik ya. Ini kamu punya barang nih, ini saya punya barang. Nah, kita tukar nih. Kamu punya uang, saya punya barang. Nah, kita tukar itu. Kamu punya motor, saya punya motor ya. Ini motormu sini. Hah, ambil motorku ini. Hah, itu. Itu jual beli. Yang ditukar bisa ain, bisa manfaat. Bimislihima, ditukar dengan yang semisal. Walau fi zimma, walaupun cuma dengan menyebutkan sifat. Alal wajhil masyru', dengan bentuk yang masih dibolehkan. Jadi kalau kita ringkaskan, apa itu pengertian jual beli? Ya, transaksi yang di dalamnya, ya saya ringkas ya, yang di dalamnya ada timbal balik. Ya berarti keuntungan ya, dengan menukar ain atau manfaat dengan semisalnya, walaupun hanya menyebutkan sifat. Walaupun dengan hanya menyebutkan sifat barang ya, sifatnya. Dengan di situ bentuk yang masih dibolehkan. Dibolehkan. Berarti kalau tidak dibolehkan berarti nanti jual beli bermasalah. Seperti tadi saya sebutkan, tukar menukar kucing dengan kucing. Ya. Karena kucing itu tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana ada yang bertanya pada Nabi SAW, bagaimana hukum jual beli kucing? Nabi SAW kemudian sebut, beliau melarang ya untuk upah hasil jual beli kucing tadi. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, hukum jual beli itu apa?
Hukum jual beli itu boleh. Ya, ini hukum asalnya berarti ya. Saya bahas di atas. Hukum jual beli sekarang apa? Asalnya boleh. Ingat ya, boleh. Jadi kalau tidak ada masalah, selama tidak ditemukan masalah, pokoknya ala wajhil masyru', maka hukum asalnya boleh. Dalil pembolehannya ini ada dari Al-Quran, ada dari hadis, ada dari ijma' kesepakatan para ulama. Bahkan kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari saling membutuhkan jual beli di situ ya. Ada yang punya barang, ada yang punya uang, ya. Ada yang cuma bisa menukar barang dengan barang. Maka asalnya syariat itu membolehkan. Nah, yang kita bahas pertama kali ini syarat jual beli dan yang dilarang dalam jual beli. Ya, syarat jual beli dan yang dilarang dalam jual beli. Itu yang kita bahas pertama ya. Baik, tadi hadis yang pertama kalau di terjemahan halaman 804, kalau di kitab asli kami halaman nomor 782, kalau tadi 804. Hadisnya itu dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, ayul kasbi atyab. Beliau ditanya, mata pencarian apa yang paling baik? Ya, mata pencarian apa yang paling baik? Kemudian beliau jawab, amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sekarang kita bahas apa mata pencarian yang terbaik. Ya, dia mata pencarian yang terbaik. Apa itu? Nabi sebutkan dua pekerjaan ya, amalur rajuli biyadi, pekerjaan dengan tangan. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur. Pekerjaan orang dengan tangan, ya, pekerjaan orang dengan tangan. Wa kullu bai'in mabrur. Nanti sebentar lagi kalau ada yang ingin bertanya, nanti bisa lewat Instagram, lewat YouTube juga bisa. Bisa juga lewat Facebook, nanti kami pantau. Kemudian nanti yang lewat resen juga. Sebentar lagi ya, 10 menit lagi. Lihat. Apa pekerjaan yang terbaik? Mata pencarian terbaik itu apa? Pekerjaan orang dengan tangan, kemudian setiap jual beli yang mabrur. Maka ada dua hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, sekarang kita lihat kalau secara lihat dari perawinya itu Rifa bin Rafi bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji Az-Zuraki. Ibunya adalah saudara perempuan dari Abdullah bin Ubay, pembesar orang munafik. Ibunya ya. Ibunya itu saudaranya itu. Namun si Rifa'ah ini itu menyaksikan perang Badar dan Uhud. Badar berarti tahun 2 Hijriah, kemudian Uhud tahun 3 Hijriah, dan peperangan yang lainnya. Juga bisa yang dimaksudkan di sini, ini adalah Rifa'ah bin Rafi bin Khadij, dan dia adalah seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari bapaknya yaitu Rafi'. Jadi ada dua kemungkinan di situ ya. Kalau di sini saya kuatkan Rafi' bin Khadij. Saya lebih memilih Rafi' bin Khadij. Kalau Rafi' bin Khadij ini berarti sahabat yang meriwayatkan. Kalau di sini kan Rifa'ah bin Rafi'. Kalau saya lebih memilih penyebutannya dengan Rafi' bin Khadij, riwayat yang paling tepat itu. Nah, kita lihat di sini disebut ayul kasbi atyab. Mata pencarian apa yang atyab? Yang paling halal, paling diberkahi. Tadi mata pencarian yang terbaik di sini maksudnya atyab ya. Terbaik di sini paling halal dan diberkahi. Nanti dikira yang terbaik ini yang gajinya besar, bukan. Ini yang paling halal, paling diberkahi. Lalu disebutkan amalur rajuli biyadi, pekerjaan seorang dengan tangannya. Kalau pekerjaan dengan tangan itu misalnya apa? Bertani, pengrajin, pandai besi, ada yang menulis. Ya, itu pekerjaan dengan tangan ya. Nah, nanti kita simpulkan lagi. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, pekerjaan yang kedua adalah setiap jual beli yang diberkahi. Jual beli yang diberkahi itu yang bagaimana? Mata waffarat fihi syurutuhu wa arkanuhu. Jual beli yang diberkahi ini yang terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada perusak. 3 hal ya. Setiap jual beli yang diberkahi itu bagaimana? Nah, ini ya. Kita tambahkan poin di sini nih. Kalau Syekh Abdullah Fauzan katakan terpenuhi rukun dan syarat. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada perusak. Berarti tidak ada transaksi yang bermasalah. Ya berarti harus jujur, bebas riba. Nggak boleh lakukan pengelabuan itu. Nah, kalau itu terpenuhi, nah itulah namanya kullu bai'in mabrur. Itu namanya jual beli yang diberkahi. Ada kurang lebih 4 faedah di sini yang bisa kita ambil. Sekarang kita masuk faedah hadis.
Ya, faedah hadis. Yang pertama, kita disuruh kerja. Dan itulah namanya tawakal. Yang pertama ya, kita disuruh kerja. Itulah yang namanya tawakal. Jadi jangan dikira saya itu tawakal kalau hanya pasrah saja. Tidak kerja, tidak ada usaha, tidak mau, kalau dia punya warung misalnya tidak mau kembangkan itu. Ya. Itu bukan tawakal itu. Dia ada lakukan sebab-sebab lah. Kalau dia mau pasrah rezekinya sekian ya silahkan gitu. Tapi ada lakukan sebab. Dan yang bekerja ini bukan hanya kita sekadar teori saja, para nabi itu praktekkan juga, mereka itu orang-orang yang giat bekerja. Para sahabat radhiyallahu anhum juga demikian adanya. Kemudian faedah yang kedua, kan ditanya tadi pada Rasul ya, mana pekerjaan yang paling berkah tadi? Berkah itu apa tadi ya? Halal dan diberkahi ya. Yang terbaik itu apa? Halal diberkahi. Nah, berarti di sini faedah kedua yang bisa kita ambil, sahabat itu sangat semangat mencari kerja yang halal. Bukan mencari kerja yang banyak penghasilannya. Gitu ya pemirsa ya. Karena yang ditanya di sini atyab, atyab itu yang halal, yang diberkahi. Bukan ditanya di sini ayul kasbi aksar. Mana pekerjaan yang paling banyak tuh penghasilannya? Enggak. Kata Syekh Abdullah Fauzan, nah inilah wajib bagi setiap muslim yang lakukan jual beli. Nah tujuannya cari yang halal, karena dalam halal ini pasti berkah. Bukan cari yang banyak penghasilannya, gajinya besar. Ya, yang punya tunjangan ini itu, enggak. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan faedah lagi, pekerjaan seseorang dengan tangannya adalah pekerjaan yang paling asal. Jadi asalnya orang tuh kerja tuh kayak gitu. Ini namanya pekerjaan aslul makasib ya, aslul makasib. Pekerjaan yang paling asal atau paling pokok ya. Karena Nabi SAW menyebutkan setelah itu baru jual beli. Bukan jual beli dulu baru pekerjaan dengan tangan. Namun pekerjaan dengan tangan dulu baru jual beli. Ya, karena ini alasannya, karena Nabi SAW, itu lanjutannya ya. Karena Nabi SAW mendahulukan pekerjaan dengan tangan, lalu jual beli yang mabrur. Nah, sekarang para ulama punya bahasan pekerjaan apa yang paling bagus atau pekerjaan apa yang paling afdal. Nah, sekarang apa pekerjaan paling afdal? Ini pertanyaannya.
Yang paling utama atau paling bagus deh. Ada yang katakan bertani. Ada yang katakan jual beli. Namun yang paling tepat, apa pekerjaan yang paling utama atau paling bagus? Kata Syekh Abdullah Fauzan, katakan bahwa pekerjaan, ditulis ya, yang paling bagus adalah pekerjaan yang sesuai dengan keadaan setiap orang. Ya, ini tergantung pada keadaan setiap orang. Ada yang disuruh bertani, dia paling bagus bertaninya. Ada yang disuruh memelihara sapi, dia cocoknya memelihara sapi. Suruh jadi pegawai nggak bisa. Ada yang disuruh kerja bengkel, Masya Allah, luar biasa dia, gesit, semangat. Disuruh masuk kantor, nggak kuat dia. Pokoknya Nabi SAW itu katakan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jis. Bersemangatlah pada hal yang manfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, jangan malas. Maka kalau itu manfaat, semangat tuh di situ. Kalau itu pekerjaan yang bagus untuk kita, cocok untuk kita, geluti itu. Yang jelas juga kata Syekh Abdullah Fauzan, mana yang paling bagus? Kalau semua ambil lahan bertani, ya sudah. Nanti yang industri nggak ada yang kerja. Jadi pegawai nggak ada. Maka kata beliau, pekerjaan paling bagus ya yang saling mendukung juga satu dan yang lainnya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Maka bisa tambahkan lagi, tadi ya pekerjaan yang sesuai dengan keadaan setiap orang dan saling mendukung antara mukmin yang satu dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita kaji untuk kesempatan malam ini. Adapun hadis Jabir yang saya sebutkan sebenarnya di publikasi nanti akan dibahas juga hadis 783. Insyaallah karena ini panjang ya. Ternyata ini panjang, ini tentang bentuk jual beli yang terlarang. Dari situ jual beli khamar, bangkai, babi, berhala. Insya Allah kita akan bahas pertemuan ini malam Jumat ya. Berarti besok malam Sabtu insya Allah. Siapkan catatan, ingat ya. Catat seperti ini lebih bagus. Nanti saya akan susulkan catatan selanjutnya. Biasanya saya ringkas-ringkas. Nanti saya masukkan di website rumesa.com. Mudah-mudahan besok pagi pun bisa dilihat sebelum kajian keesokan hari ya. Kajian besok malam ya. Jadi yang kita kaji malam ini, apa itu pengertian jual beli? Terus hukumnya itu asalnya boleh. Kemudian tadi manakah pekerjaan yang thayyib, yang halal, yang diberkahi. Tadi Nabi SAW itu sebut amalur rajuli biyadi, pekerjaan seorang dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, setiap pekerjaan yang diberkahi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada waktu 15 menit kita tanya jawab. Dari studio ada? Ayo. Maulana? Belum? Baca di WA coba. Ada nggak? WA? Belum, Ustaz. Apa hukumnya mengambil keuntungan 100% dari harga beli? Nah, sebentar. Ini ada yang di YouTube, silakan tanya ya. Tuliskan komentar ya. Yang di Zoom bisa resen atau di chat monggo. Saya bahas di sini, pernah saya kaji, ada seorang pedagang, dia ini juragan, ya punya bengkel besar lah. Punya bengkel besar, dia tanya, Ustadz saya punya modal sekian, saya jual itu berlipat-lipat, 1000% Ustadz, bukan 100%. 1000%.
Jadi dia punya modal ini, ada tulisan saya di rumesa.com, apakah berdosa mengambil keuntungan hingga 1000% dari modal? Ya. Lihat di sini, dia cerita gini. Saya punya modal ini Ustadz, baut saya beli Rp750. Saya jual lagi 4.500. Ada juga karburator, saya itu beli modalnya, dia jual 2.750.000. Tapi beberapa tahun yang lalu saya beli, kata beliau ini, itu cuma 750.000. Berarti untung 2 juta itu. Nah, terus saya sampaikan modalnya dapat untung berapa tidak dibatasi. Saya contohkan sini satu kisah. Ada diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah sebesar 170.000 keping uang emas. Ingat ya, 170.000 keping uang emas. Kemudian setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya lagi, yaitu Abdullah. Dia jual, tadi uang emas 170.000 ya, dia jual 1.600.000 dinar. Keuntungan yang diambil oleh Abdullah itu 1000%. Dan ini tidak masalah. Kesimpulannya, tidak ada batasan maksimal untuk cari untung. Yang penting di situ tidak melakukan kecurangan dalam hal jual beli. Ustadz, jual beli logam mulia, misal orang itu minta belikan pesanan yang dia minta contoh 1 gram. Tapi uang sudah ada di kita. Apa boleh kita beli langsung pakai uang dia gitu? Boleh. Ini kalau ini logam mulia yang dimaksudkan emas. Kalau ini yang dimaksudkan emas, maka harus yadan biyadin. Nah, terus ada yang tanya lagi masih di Instagram ini ya. Halal dan bolehkah beli emas secara online? Nanti ada di pembahasan jual beli emas, itu disyaratkan harus yadan biyadin. Tidak boleh ada tertunda. Jual beli emas secara online itu tidak memenuhi yadan biyadin. Maka tidak boleh dilakukan. Baik, ada lagi di YouTube. Ya. Saya mendapat izin dari ayah untuk membangun pekarangan yang dulunya adalah rumah kakek nenek dari ayah. Dengan bekal izin tersebut, saya sudah berangan-angan untuk membangun sebuah rumah dengan bekerja sama dengan BMT. Terus menggunakan akad istisna, berarti minta ada yang bangun gitu ya. Terus dalam sepengetahuan saya, akad istisna sebagai pihak pertama meminta pihak kedua untuk membangun sebuah rumah sesuai aspek yang saya inginkan. Kemudian pihak tersebut menawarkan harga rumah jadi yang akan saya cicil selama waktu yang juga akan disepakati kedua pihak. Dari sedikit tanya jawab kepada pihak tadi, ya, akan mempunyai pihak ketiga yaitu jasa pemborong. Apakah akad seperti ini betul istisna? Istisna itu seperti kita kalau pesan kepada ada yang masak nasi goreng, jual nasi goreng, ya kita pesan, Mas, saya pesan 1 bungkus ya, saya nunggu. Yang pedas ya, nah itu istisna namanya. Orang itu yang buat berarti. Sekarang pertanyaannya, yang buat itu siapa emangnya? BMT sudah memiliki rumah tadi, ketika itu dia benar buat nggak? Itu pertanyaan pertama ya. Karena kalau tidak, ya nanti pihak yang tadi ditanyakan itu jangan-jangan meminjamkan uang. Apakah akad istisna masih berlaku apabila saya mengajukan pemborong yang saya kenal? Dengan tujuan saya juga bisa memantau kinerja pihak tersebut. Ya ini juga nanti bisa jadi sama, meminjam dari pihak yang tadi mau pinjamkan itu ya. Bagaimana cara agar akad istisna ini dapat terlaksana sesuai syariat? Minta pada pemborong yang nanti bangun rumah. Beli dari dia. Kalau si pemborong ini pinjam dari pihak tadi yang bisa kasih pinjaman, nggak masalah. Yang penting rumah itu kalau jadi, dia mau bayar di awal boleh, tengah-tengah boleh, di akhir boleh.
walaupun nanti dia yang ini minta pinjaman ke pihak lain seperti bank. Ustadz, apakah dropship itu diperbolehkan dalam Islam? Asalnya boleh. Dropship itu tidak punya barang, uang juga mampir ke rekening si dropshipper. Nanti pesan barang tadi ke supplier, supplier langsung kirim kepada konsumen. Nah, berarti posisi dropshipper ini dianggap sebagai wakil karena sudah diizinkan. Nah, seperti ini masih dibolehkan. Saya pernah bermuamalah dengan instansi pemerintah dalam pengadaan makanan atau catering. Selama setahun ke belakang sudah berhenti, tapi nomor NPWP usahanya saya oleh pihak instansi digunakan untuk tempat catering lain. Dan dalam setahun saya mendapatkan uang jasa peminjaman nomor NPWP tersebut. Apakah uang yang saya terima itu halal? Wah, ini sepertinya bermasalah ini ya. Karena NPWP kan dipakai pribadi ya, memang usaha dia ya. Karena nanti kan pajaknya untuk dia gitu. Seperti ini tidak benar. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, izin tanya hukumnya gimana dengan VTube yang lagi marak nonton iklan dibayar? Saya sudah bahas di channel Rumeso TV ini, bisa dicek cari dengan kata kunci VTube. Ada juga artikelnya di rumeso.com. Bahkan sekarang itu sudah dibahas di baru-baru ini di detik.com. Detik.com juga kritik itu yang pakai VTube tadi. Karena uang itu cuma berputar sesama anggota VTube saja. Mereka mengandalkan member baru ini diandalkan untuk keluarkan uang. Dengan kedok nanti beli poin. Ya. Poin ini nggak bisa keluar dari sesama member ini. Gitu. Jadi karena mengandalkan member baru, ketika member baru itu tidak ada, usaha itu bisa mati tuh. Coba deh, hentikan sekarang itu, tidak ada terima member baru lagi. Bisa nggak jalan VTube tadi? Kalau memang dia tidak bisa jalan, berarti memang mengandalkan uang sesama anggota VTube. Untung yang awal-awal, yang belakangan, yang tidak dapat member lagi, rugi itu dia. Zolim tuh. Silakan lihat di detik.com itu sudah kritik ini ya. Ini sebelum saya pernah dulu bahas, sekarang detik.com itu kritik. Itu sudah masuk permasalahannya di OJK lagi sejak tahun lalu. Ya, jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang memberikan penilaian, padahal mereka nggak tahu OJK itu lagi ngurus itu jadi masalah lagi ya. Mudah-mudahan terbongkar dan sudah tidak ada lagi VTube. Saya doakan seperti itu. Saya doakan jelek malahan. Karena ini sudah zolimi orang banyak. Wallahu a'lam. Terus ada lagi yang tanya, bolehkah menggadaikan rumah untuk membuka usaha? Boleh, yang penting ketika dapat pinjaman bukan pinjaman riba. Ustadz, GoFood dengan uang tunai apakah termasuk menggabungkan dua akad? Kalau saya pahami dari buku Ustadz Irwandi di Harta Haram Muamalah Kontemporer cetakan ke-22, beliau bolehkan. Pada awalnya itu beliau terangkan ini titip yang nanti bermasalah untuk uang jasanya situ ya. Tetapi ujung-ujungnya karena kondisi mendesak ya, ini memang riba tetapi ada keringanan. Karena dibutuhkan. Jadi riba ada yang sifatnya bukan riba ini utang piutang ya. Ini riba fadl itu masih dibolehkan. Ini pembahasan lainnya, masih dibolehkan ketika dibutuhkan. Maka GoFood misalkan seperti itu. Nah, masalahnya itu kalau bayar pakai GoPay. Kalau bayar pakai GoPay, adanya saldo di situ, apakah dapat diskon atau bayar normal? Kalau bayarnya berbeda, dapat diskon 10.000, 20.000, maka transaksinya jadi masalah karena dia memanfaatkan saldo di situ. Saldo di situ itu artinya dari pihak konsumen itu memberikan pinjaman kepada pihak GoPay. Kalau memberikan pinjaman sini transaksinya kordon, setiap transaksi kordon, utang piutang yang dalamnya ada keuntungan, maka itu adalah riba. Terkait hukum beli rumah dengan cara kredit syariah karena belum mampu beli rumah secara cash, mendingan tidak
saran saya, tidak mampu beli secara cash masih bisa sewa. Nyicil, bangun rumah nanti pelan-pelan. Orang-orang dulu itu mereka awalnya kontrak rumah loh. Ada uang, kemudian mereka bangun pelan-pelan rumah tadi, bangun lagi pelan-pelan bangun. Anda bilang ini nggak bisa, orang lain dulu bisa. Cuma kita sebenarnya tidak sabar dan kebanyakan mikir gengsi, bukan mikir kebutuhan. Coba timbang-timbang baik-baik ya. Apa hukum mengadakan promo potongan harga dengan syarat share dan like postingan? Boleh-boleh saja. Baik, saya kembalikan ke Zoom. Ada dulu sebentar. WA ada? Belum. Not yet. Baik. Sambil nanti mau tanya nanti bisa di 0812 281 85131 ya. Nanti langsung ke telepon radio Darussalim. Nah, silakan yang raise hand dulu. Monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, fadhol, silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Jika kita memberikan sebuah pinjaman kepada seseorang berupa uang, namun kita meminta sebuah jaminan kepada orang yang ingin diberikan sebuah pinjaman, misalnya jaminannya adalah sebuah handphone. Namun kita memberikan jangka waktu kepada orang yang diberikan pinjaman tersebut, Ustaz. Bagaimana hal ini diperbolehkan, Ustaz, atau yang jadi jaminan apa di situ? Jaminannya apa tadi? Jaminannya berupa handphone. Handphonenya dipakai atau tidak? Handphone, Ustaz. Handphonenya dipakai oleh orang yang meminjamkan uang atau tidak? Halo? Tidak. Tidak. Jadi cuma ini aja jaminan sudah ini. Gitu dipegang aja gitu. Iya. Cuma yang dipegang, namun jikalau orang yang mau pinjam ini tidak mengembalikan uang yang dia pinjam, maka jaminannya itu saya ambil. Sesuai jaminan itu dengan utang sama atau tidak? Handphone tadi kalau dijual sama dengan utang nggak? Iya, Ustaz. Utangnya berapa? Harga handphone berapa? Bisa gini, utangnya cuma 500.000, namun harga handphone itu misalnya 1 juta lebih. Nah, berarti cukup handphonenya dijual laku 500.000 dipakai untuk bayar utang. Sisa dari 500.000 kembalikan lagi kepada yang punya handphone. Ya, Ustaz. Kalau tidak, riba nanti di situ. Syukran. Ya. Baik. Ya, Ustaz. Syukran jazakallahu Ustaz atas Waalaikumsalam. jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang berikutnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, bolehkah kita menolak keinginan pembeli mengembalikan barang yang sudah dan sebelumnya dan tidak ada pengerusakan, dan alasan si pembeli ingin mengembalikan barangnya yaitu karena dia berubah pikiran, misalkan dia suka barangnya waktu di toko dan setelah sampai di rumah berubah pikiran, Ustaz, apakah kita boleh menolak si penjual untuk mengembalikannya? Kalau tidak ada alasan apa-apa, ya sudah terjadi akad khiyar majelis, sudah selesai. Kecuali situ ada cacat, bisa nuntut aibnya ya. Ini barang cacat gitu. Tapi kalau tidak, ya situ ada khiyar majelis, sudah selesai berarti. Sudah akadnya akad lazim, sudah penjual sudah terima uang, itu jadi uang miliknya, pembeli sudah terima barang, itu jadi barang miliknya. Jadi boleh untuk menolak ya, Ustaz, ya? Bisa menolak kalau tidak ada alasan apa-apa. Kalau misalkan Ustaz,
si A menyuruh si B membeli barang, lalu si B berkata pada penjual, bolehkah saya menukar barang? Jika si A tidak suka, lalu si penjual setuju, bolehkah jual beli seperti ini, Ustaz? Masih dibolehkan? Masih dibolehkan. Iya. Syukron. Baik. Silakan baca di chat Zoom, monggo. Saya chat WA? Ya, nanti sebentar. Silakan baca dulu di chat Zoom, monggo. Baik, Ustaz, saya bacakan via chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, di luar tema, apakah dosa berbohong dan bagaimana cara menebus dosa berbohong? Apakah dengan jujur kok yang pernah Anda bohongi? Iya, kalau itu merugikan orang, minta maaf. Ya, mengkhianati dia berarti minta maaf. Ya, selama masih bisa minta maaf di situ untuk minta kehalalannya karena dosanya sesama manusia. Terus yang di chat lagi, monggo. Mau tanya Ustaz, kalau transaksi secara online tapi melalui COD, jadi barang datang dulu baru bayar, boleh tidak Ustaz? Boleh. Sama juga kalau transaksinya transaksinya online untuk transaksi emasnya, tetapi nanti transaksinya diulang lagi ketika di tempat. Ini emasnya sekian, harga berapa, saat ketemu kemudian serahkan uang dan emas itu saat di tempat. Ya, itu namanya yadan biyadin. Terus satu lagi dari chat, monggo. Saya izin bertanya Ustadz, saya beli makanan, teman saya titip, saya beli satu makanan lagi untuk kami bisa makan bersama dengan niat saya yang bayar. Setelah makanan habis, teman saya memaksa agar makanan itu beliau yang bayar. Apakah termasuk riba, Ustadz? Jadi ketika makan, coba diulang. Ketika makan, saya beli makanan, teman saya titip, saya beli satu makanan lagi untuk kami bisa makan bersama dengan niat saya yang membayar. Tapi setelah makanan habis, teman saya memaksa agar makanan itu beliau yang bayar. Apakah termasuk riba, Ustadz? Tidak. Karena belakangan ya, bukan transaksi yang sudah disepakati dari awal gitu. Kalau ada tambahan di situ berarti sama seperti utang piutang. Jika ada tambahan tetapi tidak dipersyaratkan di awal. Ya, terus satu lagi silakan. Izin bertanya Ustadz, apakah bekerja di bank syariah memberikan pembiayaan dengan akad murabahah atau musyarakah jual rumah dengan akad wakalah, yakni mewakilkan nasabah sebagai wakil bank untuk membeli rumah yang dibiayai bank kemudian diangsur oleh nasabah dengan harga jual yang sudah fix, begitu juga angsurannya. Begitu juga memberikan layanan simpanan tabungan dengan akad mudharabah. Halal atau syubhat? Pokoknya ciri-cirinya begini, kalau mau kredit, pertama barang dimiliki, sudah pegang berarti ya, sudah punya barang tadi, maka selanjutnya kalau dicicil tidak ada denda, maka aman jual beli kredit tadi. Namun kalau barang belum dimiliki, cuma membiayai saja, maka itu sama saja meminjamkan. Kalau ada tambahan, riba. Ya, kaidahnya secara umum seperti itu. Baik, saya pindah dulu ke WhatsApp, silakan. Dari WhatsApp, Afwan, Ustadz izin bertanya, bolehkah memanfaatkan gratis ongkir yang diberikan marketplace saat kita baru mengunduh aplikasi marketplace? Baik, jika gratis ongkir, nah, saya tuh beritahu dulu kenapa sini bisa gratis ongkir dulu ya. Karena sebenarnya begini, jadi ada istilahnya di marketplace itu bakar duit. Jadi marketplace manapun yang besar-besar, apalagi ya, yang startup yang besar-besar ini, mereka lagi mulai membangun, mereka sebenarnya belum dapat untung di situ. Mereka punya investor masuk, kemudian nanam uang di situ untuk membangun marketplace ini sampai nanti punya pasar dan punya konsumen yang loyal sehingga mau belanja di situ. Nah, seller-seller ini dimanfaatin dengan cara membuat free ongkir tadi. Karena secara logika gini, itu orang yang mau jualan pertama kali itu nggak bayar apa-apa. Mau buka di Shopee, mau buka di Tokopedia, mau buka di Bukalapak tuh nggak bayar apa-apa. Tapi nanti belakangan ketika mereka tahu bahwasanya ini penjualannya ini sudah 100 lebih nih ya. Nah, itu baru kemudian ditarik. Mereka akan dinaikkan ke kelas namanya kelas premium dengan memang pelayanan lebih khusus di situ.
Tapi ada istilahnya tadi bakar duit. Jadi investor itu sengaja nanam supaya usaha ini, marketplace ini berkembang. Akhirnya para seller, penjual itu bergantung pada marketplace ini. Nah, di antara triknya itu pakai free ongkir tadi. Sebenarnya kalau kita sebagai konsumen saja memakai free ongkirnya itu, misalnya ini nanti tanggal 2 Februari 2021. Nah, itu ada free ongkir itu ketika belanja ya. Ada free ongkir saat itu. Kalau free ongkirnya dari marketplace-nya, marketplace yang beli dengan catatan tidak pakai e-money ketika bayar, e-wallet ketika bayar, ya misalnya situ ada GoPay atau OVO atau Isaku, ya ada Dana gitu ya, ada link aja. Ya. Kalau tidak ada pengaruh dengan pakai dompet virtual tadi, artinya free ongkir. Total berapa? Total 200.000. Wah, ini free ongkir bener ya. Ya, terus tinggal transfer. Ya, bukan karena pakai dompet-dompet virtual tadi atau pakai dompet virtual tapi kalau dompet virtual nanti jadi masalah nih karena dapat keuntungan ya. Pokoknya dia cuma transfer saja. Ya, cuma transfer dapat tuh free ongkir. Karena pas momen 2 bulan 2 2021. Nah, maka seperti itu tidak masalah. Tapi kalau free ongkir hanya didapati, saya pernah coba itu, free ongkir ada didapati, kalau beli barang dia tulis, ini belanja di atas 200.000. Tetapi harus pakai ya, dompet virtual dulu untuk bayar. Itu dia harus punya saldo di ShopeePay, baru kemudian nanti ada diskon. Ada free ongkir. Kalau tidak pakai ShopeePay walaupun sudah belanja 200.000 ke atas maka tidak dapat free ongkir. Nah, ini jadi masalah karena mereka syaratkan ada ShopeePay di situ punya saldo. Nah, ShopeePay yang ada saldo di situ itu kan meminjamkan, ingat ya, bukan menitipkan. Maka nanti masuk kaidah kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Jadi pas momen ini silakan manfaatin, tapi kalau free ongkirnya itu bukan dari dompet virtualnya, tapi murni dari marketplace atau dari merchantnya langsung, tokonya langsung. Tapi kalau dari dompet virtualnya, dari OVO-nya, dari Dana, dari Isaku, dari link aja, macam-macam lah. Ya. Dapat ongkirnya dari situ. Nah, itu yang jadi masalah. Baik. Baca lagi satu. Nah, ada lagi yang di chat, satu lagi monggo. Ada Ustaz. Ada? Ada Ustaz. Ya, monggo satu lagi silakan. Ustaz, Afwan, jadi syarat jual beli serta larangan dalam jual beli apa saja Ustaz? Jazakallah khairan. Jadi apa syarat? Syarat jual beli serta larangan dalam jual beli. Nah, nanti insya Allah besok malam baru kita bahas, malam Sabtu ya. Besok malam nanti di hadis Jabir kita akan lihat yang dilarang. Kemudian syarat-syaratnya nanti di hadis-hadis yang lainnya. Nanti Imam Ibnu Hajar tidak rinci, tetapi cuma tunjukkan hadis-hadisnya saja. Dari mempelajari hadis ini kita nanti bisa simpulkan. Syarat jual beli apa? Yang dilarang dalam jual beli itu apa? Baik, itu saja. Biar nggak penasaran ya besok harus hadir lagi. Ya, biar temukan jawaban untuk hal ini. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.